TBB Ananda Rahma nomor absen 32. Perkenalkan nama saya Putu Yusuf Karahadan Ananda nomor absen 36. Baik, adapun topik-topik pembahasan kali ini yaitu perang bersama, ada perang Pattimura di Maluku, yang kedua yaitu perang Jaga-Raga di Bali, dan yang ketiga yaitu perang Bandar di Kalimantan Selatan. Yang pertama kita akan membahas perang Pattimura di Maluku yang dibawakan oleh Darius. Nah baik, jadi perang Pattimura di Maluku itu terjadi pada tahun 1817. Perang Pattimura merupakan bentuk perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Belanda yang ingin menguasai Maluku. Perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Maluku atau akan disebut dengan Kapten Pattimura. Latar belakang atau penyebab dari terjadinya perang Pattimura yaitu yang pertama, tindakan sewenang-wenang Presiden Saparua yang bernama Vandenberg membawa kesejahteraan bagi rakyat Maluku. Hal ini dikarenakan Jakarta yang sebelumnya dihapus pemerintahan Inggris justru diberlakukan kembali oleh Presiden Saparua. Yang pertama, rakyat Maluku diwajibkan menyediakan perahu untuk memenuhi kebutuhan administrasi militer Belanda tanpa bayaran. Yang kedua, timbulnya kesengsaraan karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut kepada Belanda. Yang kedua, karena tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran koni di Maluku. Selanjutnya yaitu kronologi perang Pattimura. Pada tanggal 14 Mei tahun 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Maluku sebagai pemimpin pergerakan dan memberikan nama Kapten Pattimura. Pada tanggal 15 Mei tahun 1817, operasi penyerangan pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapten Pattimura dan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Dulce dan menewaskan kepala Residen Saparua yang bernama Vandenberg dan pasukannya. Selanjutnya pada tanggal 20 Mei tahun 1817, Belanda berusaha merebut kembali benteng Dulce dengan mendatangkan bantuan dari Ambon. Belanda dengan kekuatan 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Ditjes menyerang Pattimura dan pasukannya di Saparua. Upaya perebutan kembali benteng dapat digagalkan oleh Pattimura dan pasukannya. Yang keempat yaitu pada tanggal 11 November 1817, Belanda meminta bantuan Batavia untuk memadamkan perlawanan Pattimura. Letnan Petersen didampingi oleh pengkhianat berhasil menyergap Kapten Pattimura dan Philips Patumahina di Sirisori. Dilansir dari buku Kapten Pattimura pada tahun 1985 bahwa Kapten Pattimura dikhianati oleh Raja Boy dari Saparua dengan membocorkan strategi perang Pattimura dan rakyat Maluku. Tanggal 16 Desember tahun 1817, Kapten Pattimura, Anthony Wibuk, Philips Patumahina, dan Said Farillah berakhir di tiang gantung di depan benteng New Victoria, dan inilah menjadi akhir dari perang Pattimura. Nah, yang terakhir terdapat dampak yang terjadi karena perang Pattimura. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu direbutnya benteng Dulce oleh rakyat Maluku, dan kedua berhasil menyatukan dan mengobarkan semangat perjuangan masyarakat Maluku. Dan dampak negatifnya yaitu kedudukan Belanda di Indonesia semakin kuat dan bersikap semakin sewenang-wenang sehingga rakyat semakin susah. Selanjutnya itu ada perang Jaga-Raga yang disampaikan oleh Mas Akmal. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu perang Jaga-Raga. Perang Jaga-Raga dikenal dengan
nama Perang Bali II, yaitu perang yang dilakukan oleh Patih Belanda bersama rakyat Buleleng melawan Belanda di Bali. Penyebab terjadinya perang degradasi karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan hak tawar karang, yang dimana hak tawar karang merupakan tradisi Bali, di mana kapal yang karam dan terdampar di pesisir Bali adalah milik hak raja setempat, dan juga karena ketidaktaatan Raja Buleleng. Perang degradasi disebabkan ketidaktaatan Raja Buleleng, Igusti Ngurah Madi Karangasem dan Mahapati Igusti Ketut Lantik pada perjanjian damai atas kekalahan Perang Buleleng pada tahun 1846. Adapun isi dari perjanjian tersebut, yaitu yang pertama adalah kedua kerajaan harus mengakui ada di bawah kekuasaan gubernemen dan mengakui Belanda sebagai tuannya. Dan yang kedua, tidak boleh membuat perjanjian dengan bangsa kulit putih lainnya. Yang ketiga, segera menghapus peraturan tawar karang. Dan yang terakhir, membayar biaya perang sebesar 300.000 gulden. Raja Buleleng dibebankan 2/3, sedangkan Raja Karangasem 1/3 yang harus dilunasi dalam kurun waktu 10 tahun. Nah, yang terakhir adapun dampak dari perang degradasi atau perang Bali II, yaitu yang pertama, Belanda yang bisa menguasai seluruh kawasan Bali. Yang kedua, raja-raja yang ada di Pulau Bali menjadi bawahan Belanda. Dan yang ketiga, Belanda menguasai perdagangan di Bali dan menerapkan monopoli. Dan yang terakhir, dihapusnya beberapa adat di Bali karena pengaruh pemerintah Belanda. Selanjutnya yaitu perang Banjar akan disampaikan oleh Anda. Dan selanjutnya ada perang Banjar, yaitu perang yang terjadi di daerah Kalimantan Selatan. Perang Banjar itu terjadi sekitar hampir setengah abad, yaitu pada tahun 1859 hingga 1862. Ya, penyebab atau latar belakang terjadinya perang Banjar ini yaitu yang pertama adanya campur tangan Belanda di daerah wilayah kerajaan Banjar, dan Belanda juga ikut serta dalam memadamkan sengketa-sengketa yang terjadi di daerah kerajaan Banjar. Sehingga dari keikutsertaan itu Belanda mendapatkan hak khusus dari perjanjian antara Raja Sulaiman dengan Belanda. Itu Belanda bisa turut serta dalam urusan pemerintah kerajaan Banjar. Adapun yang kedua yaitu adanya rakyat menjadi sasaran eksploitasi dari Belanda, sehingga rakyat menjadi sengsara akibat Belanda. Terakhir ada konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar, di mana pada saat itu Belanda ikut campur dalam perebutan tahta tersebut. Lanjut ke kronologi perang, yaitu pada awalnya karena adanya campur tangan Belanda dalam pemilihan pewarisan tahta kerajaan Banjar yang menimbulkan suasana teror dan konflik. Belanda pada saat itu pada tahun 1857, setelah raja pada saat itu yaitu Raja Adam wafat, terjadi pemilihan pewarisan tahta pada saat itu, yang dimana pewaris tahta tersebut mendapat dua kandidat, yaitu Pangeran Tamjidillah dengan Pangeran Hidayatullah. Belanda menginginkan Pangeran Tamjidillah untuk menjadi raja pada saat itu karena beliau sangat dekat dengan Belanda, dan juga Pangeran Tamjidillah mudah dimanfaatkan oleh Belanda, sedangkan rakyat ingin memilih Pangeran Hidayatullah untuk menjadi raja. Tetapi pada akhirnya karena adanya campur tangan dari Belanda tersebut, terpilihlah Pangeran Tamjidillah untuk menjadi raja pada saat itu. Selang beberapa tahun, ternyata terpilihnya Pangeran Tamjidillah bukanlah hal yang baik bagi kerajaan Banjar. Terdapat banyak konflik yang terjadi di daerah kerajaan Banjar. Mengetahui hal itu, Belanda menjadi marah terhadap Pangeran Tamjidillah karena tidak becus dalam mengurus permasalahan yang terjadi di kerajaan. Setelah itu, Belanda pun mengirim surat kepada Pangeran Hidayatullah untuk mengganti Raja Tamjidillah karena tidak becus. Tetapi Pangeran Hidayatullah tidak ingin menjadi raja karena tidak ingin diperalat oleh Belanda.
Lanjut, karena terlalu banyak konflik sehingga konflik itu menjadi besar dan terjadilah beberapa peperangan di beberapa wilayah. Peperangan itu bermulai pada tahun 1859. Perang itu dipimpin oleh tokoh ternama yang bernama Pangeran Antasari dan ditemani oleh Pangeran Hidayatullah. Hasil dari peperangan tersebut adalah beberapa wilayah yang sudah diambil oleh Belanda kembali diambil oleh rakyat Banjar. Ya, perang itu berlanjut hingga tahun 1862. Semakin banyak wilayah yang sudah diambil oleh rakyat Banjar, itu membuat Belanda panik dan harus memutar otak. Belanda mengirim surat perundingan untuk rakyat Banjar agar tidak terjadi peperangan lagi. Tetapi Pangeran Antasari dan Hidayatullah tidak ingin peperangan itu berhenti karena daerah mereka masih dikuasai oleh Belanda. Lanjut, tahun 1862, ketika pasukan dari Pangeran Hidayatullah kehabisan amunisi senjata, mereka mundur. Dan setelah mundur tersebut, Belanda mengetahui pasukan dari Pangeran Hidayatullah sudah tidak memiliki amunisi senjata dan itu dimanfaatkan oleh Belanda. Belanda menyergap Pangeran Hidayatullah dan mengasingkan dia di Cianjur, Jawa Barat. Setelah mengetahui hal itu, Pangeran Antasari marah dan dia pun melakukan perang gerilya kepada Belanda. Namun sayangnya pada saat itu Pangeran Antasari harus meninggal karena penyakit yang didapatinya. Setelah itu pun pasukan Pangeran Antasari mundur dari peperangan dan selanjutnya peperangan dilanjutkan oleh keturunan beliau. Tapi keturunan beliau pada akhirnya diasingkan, ditangkap dan dibunuh. Dan akhirnya wilayah kerajaan Banjar dikuasai kembali oleh Belanda. Kesimpulan yang telah didapat yaitu perang yang terjadi sebelum abad ke-19 bersifat kedaerahan. Rakyat dan para tokoh berjuang untuk memperebutkan daerah masing-masing. Dan secara fisik menggunakan senjata tradisional. Sebagian besar perlawanan tersebut memang tidak berhasil mengusir penjajahan. Bahkan tidak sedikit masyarakat gugur dalam perlawanan tersebut. Hal ini disebabkan karena kurangnya rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia. Pada masa sekarang kita harus menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan yang terbalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kami berpresentasi, kami buka sesi tanya jawab. Nomor absen 34 itu saya Suryani. Jadi ini bertanya, tadi kan di dalam Belanda itu dijelaskan dalam salah satu dalam materi ini Belanda, ya kan? Belanda menghapus beberapa di dampaknya itu Belanda menghapus beberapa adat di Bali karena pengaruh pemerintahan Belanda. Dan pertanyaannya, apa sih adat di Bali yang dihapus oleh pemerintahan Belanda? Contohnya apa? Sebenarnya tadi seperti tawan itu dihapus Belanda karena tawan darah karena memberi masyarakat Bali akses dan bersih untuk mengumpulkan dan menjual arak yang merupakan bahan yang penting dalam industri konsumsi dan pembuatan kapal. Selain itu, dijelaskan di sini beberapa adat saya satu anak ini adalah Surya Bawah. Saya mau bertanya, kenapa perjuangan rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan? Apakah ada yang bertanya lagi? Di perang yang terhadap dan perjuangan
Satya itu adalah salah satu adat yang dihapus oleh pemerintahan Hindia Belanda karena tradisi itu adalah tradisi di mana seorang wanita janda atau ditinggalkan oleh sang raja istrinya itu melakukan upacara membakar diri bersama jenazah sang suami itu di keluarga bangsawan kuno di Bali. Jadi itu aja sih setahu saya dari apa ya adat dulunya itu tradisi Satya yang hampir semua itu hampir semua kerajaan di Bali itu ada tradisi Satya terus itu dijajahi oleh Belanda supaya apa ya di kalau nggak salah di kerajaan Buleleng di kerajaan Tabanan itu ada perjanjian antara Belanda tentang tradisi Satya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nada. Kenapa perang sebelum abad ke-19 dilakukan kedaerahan? Karena kurangnya komunikasi dan koordinasi antara daerah serta adanya perbedaan latar belakang suku, budaya, agama, dan politik. Serta sudah mau dijelaskan juga pada kesimpulan yaitu kurangnya rasa persatuan dan kesatuan di Indonesia pada saat itu. Menjawab pertanyaan dari DK, dari data yang saya dapat, salah tokoh yang terlibat dalam perang tersebut, yaitu dari tokoh Belanda yaitu ada Andreas Suter Michel, dan dari Bali ada I Gusti Ketut Lantik dan juga I Gusti Made Karangasem. Belanda. Ya. I Gusti